Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan hari ini gue akan nge-review headphone full size yang harganya 200 ribuan tapi sudah punya active noise cancelling, DBE HBT 90NC. Langsung kita bahas. Musik lover, DBE itu selalu ngeluarin produk-produk yang menarik. Beberapa waktu yang lalu kita sempat nge-review yang 180-nya. Dan sekarang mereka ngeluarin HBT 90NC yang harganya ini nggak masuk akal menurut gua. Bayangkan udah ada active noise cancellingnya plus ada gaming mode-nya, tapi harganya 200 ribuan. Nah, kayak gimana sih spek sama fiturnya? Nih kayak gini nih. Harganya musik lover itu dibanderol Rp249.000. Sudah ada active noise cancellingnya, ada gaming mode atau low latency, daya tahan baterainya 45 jam. Ini sudah full size headphone, foldable design, good sound quality, dan good mic quality. Untuk spek dan aksesorisnya seperti ini. Menurut gue ini keren banget sih musik lover untuk fitur-fiturnya. Sayang sih dia belum punya aplikasi. Tapi di luar itu, lu bayangin aja harganya sekitar 249.000, sudah aktif noise cancellingnya, udah ada gaming mode-nya, daya tahan baterainya sampai 45 jam. Menurut gue ini fitur-fitur yang lengkap banget untuk headphone full size yang harganya cuma 200 ribuan. Karena itu, dari fitur, spek, dan aksesorisnya gue kasih poin 8,5. Oke, sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Gue mesti ngingetin lagi ya, menggaris bawahi bahwa headphone full size ini harganya 200 ribuan ya. Jadi sebenarnya ekspektasi gue nggak terlalu tinggi sih, tapi ya kita coba cek dulu ya. Headphone ini bentuknya over ear, jadi bisa gue bilang ini full size headphone. Bentuknya close back, bahan dari plastik, warna hitam doff. Kualitas bahannya sih menurut gue ya cukup aja. Finishingnya juga ya lumayan aja sih. Untuk housingnya sendiri bentuk oval, cukup gede. Ya jadi ini pasti dibilang over ear ya. Kemudian desainnya nggak ada macam-macam. Di housingnya itu polos aja. Sedangkan untuk bagian navigasinya ada di housing sebelah kanan, ada tombol utama untuk play, pause, dan on off, dan ada tombol plus dan tombol minus untuk naikin dan turunin volume, dan untuk next, previous. Kemudian ada tombol ANC dan gaming modenya. Di situ juga ada indikator lampu dan ada USB charging portnya. Untuk pads-nya, ini gua rasa cukup tebal, masih cukup empuk. Headphone ini juga punya fitur swivel, bisa di swivel sampai 90 derajat, dan bisa di folding juga jadi kecil seperti ini. Untuk marking L atau R-nya ada di persendian di bagian dalam headband-nya. Kemudian di bagian sebelah luar headband-nya ada tulisan DBE akustik. Untuk adjustment ukuran headband-nya ini cukup mudah. Untuk headband-nya sendiri itu bahannya sama dari plastik. Bagian atas headband-nya ada bantalan untuk kepala. Ya ini sih nggak terlalu tebal sih ya. Desainnya sebenarnya cukup sederhana, tapi fitur-fiturnya seperti bisa swivel, kemudian bisa di fold. Menurut gue itu cukup menarik. Kalau build quality-nya sih ya cukup aja. Jadi overall untuk desain build-nya gue kasih poin 7. Sekarang kita coba cek koneksinya, yaitu pairing sama latensinya. Untuk pairing awal itu cukup mudah, cepat. Kita tinggal pencet tombol power sekitar 5 detik, itu langsung masuk ke mode pairing dan langsung bisa kedeteksi oleh device kita. Terus kalau kita udah save nih ya di device kita, itu pairingnya itu jadi cepat banget. Kalau kita mau pindah-pindah device, itu juga sangat mudah dan cepat. Nah, untuk latensinya ini termasuk aman. Untuk mode standarnya sudah cukup aman, apalagi kalau kita nyalain mode gamingnya. Itu kerasa sinkron banget antara suara dan gambarnya. Jadi untuk koneksi, menurut gue ini cukup bagus. Gue kasih poin 8 untuk headphone ini. Sekarang kita cobain fittingnya musik lover. Buat fittingnya sih overall menurut gue cukup aja ya. Sebenarnya isolationnya cukup bagus, cukup kedap, masih cukup nyaman. Terus clampingnya juga nggak terlalu keras dan nggak terlalu loose. Padsnya juga cukup empuk, tapi memang di kuping kerasa sedikit agak anget. Pads headbandnya itu di atas bagian kepala kita itu nggak terlalu tebal. Jadi buat gua yang agak kepalanya botak gini, agak kerasa gitu. Ya mungkin kalau gua punya rambut jadi agak lebih enak kali ya. Untuk fittingnya gua kasih poin 7. Sekarang kita cek mic-nya musik lover. Musik lover bisa dengerin ini sampel mic-nya. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari headphone DBE HBT 90NC. Menurut gue kualitas mic-nya ya cukup aja sih. Masih cukup clear, masih cukup jelas sebenarnya. Kemudian yang gue suka itu powernya lumayan keras.
Overall untuk kualitas mic-nya ini gue kasih poin 7. Sekarang kita cek sound quality-nya Music Lover. Nah, untuk sound quality-nya gue pakai modenya yang ANC-nya di on, tapi gaming mode-nya di off. Untuk tuning suaranya nih, rasanya ini bisa gue bilang agak cenderung V-shape, mungkin agak netral to slightly bright lah. Bassnya aman banget, cukup deep, tebal, berbody, impact-nya bagus, punchy, dan yang gue suka bassnya itu cukup gesit. Plus bassnya pas aja, nggak over sampai ngeganggu mid itu nggak. Ya jadi ini bassnya oke menurut gue. Untuk mid-nya sendiri ya karena agak cenderung V-shape gue rasa ya, jadi agak sedikit di belakang. Tapi tenang aja, pas gue dengerin vokal dia masih cukup clear, masih cukup jelas, dan masih cukup intimate lah. Dan yang pasti itu nggak sibilance, jadi nggak pedas di kuping. Sedangkan untuk treble-nya sendiri tipikal yang open, airy, cering, crispnya dapat, agak cenderung extend, tapi bukan tipikal yang pedas atau yang yang harsh gitu, bukan. Ini masih cukup smooth lah, masih enak di kuping. Untuk tuning gaming mode-nya, overall tuningnya lebih bright dibanding yang ANC. Nah sebaliknya kalau kita offin semua nih, ANC off, terus gaming mode-nya off, itu jadi lebih warm. Jadi yang paling warm itu kalau kita matiin semuanya, ANC-nya di off sama gaming mode-nya di off. Untuk kualitas active noise cancelling-nya alias ANC-nya sendiri, menurut gue ini cukup bagus. Jadi masih cukup ngeredus lah suara-suara luar. Untuk teknis suaranya Music Lover, ini kan kelasnya 200 ribuan. Ya, jadi gue akan bahas teknis kelas 200 ribuan. Untuk 200 ribu ini bisa gue bilang istimewa. Detailnya bagus, gue bisa dengerin mikro detail dengan sangat jelas. Clarity juga oke, ya clear banget suaranya, jelas, jernih. Kemudian resolusi suara juga oke, bagus. Gambar suaranya itu jelas banget, tekstur suaranya semua bisa dipresentasikan dengan sangat baik. Untuk soundstage, untuk kelas harganya termasuk bagus, presisi, arah suara, pinpoint jelas banget gitu. Yang gue suka juga 3D imagingnya lega Music Lover. Terutama white sih, itu kerasa banget leganya. Depth juga masih ada layeringnya. Kita bisa ngerasa ada kayak jarak gitu. Untuk height-nya juga masih oke. Sedangkan untuk separasi instrumen, ini termasuk yang kepisah-pisah. Nggak ada yang numpuk atau yang nggak ada yang kayak nyampur gitu. Kepisah pokoknya mah. Karakter instrumen masih bisa kita dengerin dengan jelas. Transiennya oke, bagus, responsif, presisi, dan cepat. Dynamic range juga bagus. Suara kecil kedengaran dengan jelas, suara kerasnya masih sangat kekontrol. Untuk noise floor-nya termasuk tipikal yang aman, clean, bersih, bisa gue bilang ini black background. Tentunya gue juga ngecek untuk kegiatan entertainment seperti nonton film ataupun main game. Nah untuk nonton film, gue coba untuk nonton film action, ini oke banget Music Lover. Karena kan bassnya bagus kan, rumble-nya dapat tuh, terus impact-nya juga bagus. Jadi kalau Music Lover nonton film action yang ada tembakan, ada ledakan, itu kerasa realistik banget karena bassnya dapat tuh. Untuk nonton film drama masih oke. Vokalnya masih jelas. Kalau kita dengerin ada kayak back sound ataupun OST gitulah, ada background sound lah. Itu jelas banget. Jadi kalau scene misalnya kalau drama kan banyak scene dramatisnya gitu kan ya. Itu feel-nya dapat banget, emosinya dapat. Apalagi yang suka drakor tuh oke lah. Gue juga nyobain dengerin podcast ataupun nonton YouTube yang talk show, ini juga masih aman kok. Nah untuk main game nih, gue pakai game Mobile Legends. Udah pasti yang gue notice pertama itu latensinya aman banget. Standarnya aja kan latensinya udah lumayan, udah oke, itu gak kerasa. Nah begitu gue nyalain gaming mode-nya, latensinya tambah kecil lagi, itu benar-benar gak kerasa. Benar-benar sinkron antara gambar sama suaranya. Terus kerasanya kalau kita main itu jadi kayak ringan gitu. Mobile Legends kan juga banyak hero-nya tuh kan, apalagi kalau lagi war. Karena separasinya mungkin bagus ya, jadi karakter skill dari tiap hero yang keluar itu pas dikeluarin itu benar-benar kerasa kedengaran dengan jelas banget. Game FPS nih, gue nyobain PUBG. FPS aman banget, rumble-nya dapat tuh, udah pasti kan. Kalau tembakan, ledakan dapat banget. Terus karena soundstage juga bagus, itu langkah kaki musuh, arah tembakan musuh kita juga bisa dengarkan dengan presisi. Jadi ketahuan tuh posisi-posisinya. Untuk kualitas suaranya di Music Lover gue cukup suka, gue kasih poin 8,5. Kesimpulannya nih Music Lover, DBE HBT 90NC ini gimana ya, agak kurang masuk akal. Gini loh,
Biasanya kalau headphone full size nih ya, udah ada ANC-nya, ada gaming mode-nya, daya tahan baterainya panjang, itu biasanya harganya mungkin 600 ribuan ke atas. Tapi ini DBE bisa ngebandrol ini harganya cuma 200 ribuan. Jadi ini tuh, makanya gue bilang ini agak gak masuk akal sih. Buat gue ini sangat bisa direkomendasi, sangat bisa untuk dicoba dulu Music Lover. Karena ingat, semua itu kan tadi pendapat gue. Jadi paling bagus kalau nyobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu pastikan percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!